Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita sebelumnya, yaitu mengenai trigonometri. Sebelum itu perlu juga saya sampaikan mengenai pentingnya trigonometri atau penerapan trigonometri di kehidupan nyata ya. Sebenarnya ini seharusnya saya sampaikan di video sebelumnya, karena saya lupa, jadi saya sampaikan di video kali ini. Oke, di sini ada beberapa untuk penerapannya. Yang pertama itu adalah penggunaannya untuk mengukur tinggi bangunan, gunung, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya untuk menghitung jarak ya, jarak yang susah dihitung dengan cara manual. Kita lihat contohnya di sini, misalnya jarak pantai ke sebuah pulau. Kemudian yang berikutnya untuk navigasi, untuk penunjuk arah ya, baik dia di darat, di laut maupun di udara. Kemudian untuk astronomi, astronomi itu misalnya astronomi adalah mengenai ruang angkasa ya, ruang angkasa. Misalnya menghitung jarak dari benda-benda di langit ya, antar benda-benda di langit. Kemudian yang berikutnya yaitu menentukan arah kiblat ya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, misalnya di dunia militer juga ada. Oke, kita lanjutkan ke materi utama kita, yaitu perbandingan trigonometri ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran sudut di video sebelumnya ya, ini sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri. Kita ketahui bahwa segitiga itu banyak jenisnya ya. Jadi dalam trigonometri itu berlaku untuk semua segitiga. Tetapi untuk perbandingan trigonometri itu kita mulakan dengan segitiga siku-siku. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat gambar segitiga siku-siku berikut ini. Misalkan sudutnya adalah theta. Kalau sudut ini kita perbesar, ini sama ya, ini tetap. Kalau sudutnya diperbesar dan ini perbandingannya ya, kita bandingkan sisi yang di depannya dan sisi yang di sampingnya. Ini kita perbesar sudutnya akan berpengaruh terhadap perbandingannya yang ini juga ya, atau kebalikannya, kalau perbandingan ini juga berpengaruh terhadap sudutnya. Begitu juga kalau seandainya misalnya kita perkecil ya, kita perkecil sudutnya tetanya ini, juga berpengaruh terhadap perbandingannya ini ya, perbandingan yang tegak dan alasnya ini atau yang sampingnya ya. Akan tetapi kalau kita ambil segitiga sembarang, misalnya kita buat ini sudutnya adalah theta, kita akan membandingkan sisinya yang ini dan kita perbesar sudut tetanya dengan sisinya ini tetap sama juga ya, ini sama, ini juga sama, ini tetap sama, dan tetanya diperbesar. Itu akan mengakibatkan perbandingan ini dibandingkan dengan ini juga dibandingkan dengan ini, theta kita perbesar. Tidak hanya perbandingan ini saja yang dipengaruhi, tetapi sudut ini juga dipengaruhi ya, ini berpengaruh. Atau sebaliknya, selain perbandingan sisi ini, sudut ini berpengaruh terhadap perbesaran sudut ini ya. Atau kita buat misalnya seperti ini, bisa saja akan terjadi dia misalnya seperti ini. Bisa saja
dengan pembesaran itu seperti ini ya, atau bisa kita buat misalnya yang lain lagi, misalnya seperti ini ya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi pembesaran sudut ini. Selain perbandingan sisi juga ada sudut yang lain. Sedangkan kita tahu bahwa perbandingan itu biasanya umumnya itu menggunakan yang kita bandingkan adalah 2 ya. Lain halnya dengan segitiga siku-siku ini tadi, karena kita harus tetap mempertahankan sudutnya 90 derajat, sehingga yang dibandingkan ini hanya yang mempengaruhi perbandingan yang mempengaruhi perbesaran sudutnya hanyalah perbandingan ini saja ya. Jadi untuk perbandingan trigonometri itu kita gunakan segitiga siku-siku ya. Ya, segitiga siku-siku ini memiliki ciri sudah pasti adalah sudutnya siku-siku. Akan tetapi kalau kita lihat dari panjangnya itu memiliki ciri bahwa mengikuti aturan Pitagoras ya, atau teorema Pitagoras, bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Kita misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, kita beri nama titik sudutnya ABC. Untuk pemberian nama sisinya itu bisa kita gunakan 2 huruf, misalnya kalau ini AC, kemudian ini BC, kemudian ini adalah AB. Kalau kita mau menggunakan 1 huruf atau huruf kecil, itu sesuai dengan yang ada di depannya. Kita lihat di sini titik sudut A, di depannya ini adalah sisi A, tapi kita gunakan huruf kecil ya. Begitu juga untuk yang ini sisi C ya. Nah, begitu juga untuk yang ini di depannya juga, berarti ini adalah sisi B. Jadi sisi B ini sama juga dengan sisi AC. Kemudian untuk perbandingannya kita buat dulu identitasnya, kita buat dulu nama-namanya. Jadi kalau ini sudutnya adalah alfa, jadi ini adalah di depan sudut sisi depan, kemudian ini adalah sisi miring ya, miring. Kemudian yang ini adalah sisi samping, atau kadang juga dikatakan dengan sisi dekat. Kemudian untuk perbandingannya itu ada 6 ya, rumus perbandingannya ada 6, karena di sini ada 3 sisi, kemudian kita membandingkan 2 sisi kan, jadi hasilnya ada 6 perbandingan. Yang pertama itu adalah sin ya, sin dari sudutnya alfa. Jadi kalau kita misalkan di sini adalah alfa, itu rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depannya per sisi miring itu kita dapatkan adalah A per C ya, A per C. Nah, untuk mengingatnya biasanya itu yang sering diambil kata-katanya adalah ini ya, sin kemudian depan miring. Jadi ini adalah sin demi ya, sinus depan per miring, sinus sisi depan per sisi miring. Kemudian perbandingan kedua, kosinus alfa itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring ya, yaitu B per C ya, atau biasa kalau kita sering ya dengar itu adalah kosami. Kosinus itu samping per miring. Kosami, kosinus samping per miring. Kemudian yang berikutnya adalah tangen ya. Tangen adalah rumusnya sisi depan per sisi samping. Berarti kalau dari gambar adalah A per B ya. Dan ini tan ini adalah tan desa. Tan desa. Jadi tangan itu adalah depan per
samping. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah sekan ya. Sekan ditulis ini tangan, ini tadi tan ditulis, yang ini sekan sek alfa sama dengan sisi miring per sisi samping ya. Jadi ini sama dengan sisi miring itu adalah C per sisi sampingnya itu adalah B ya. Nah, ini biasanya jarang dibuat cara mengingatnya, jadi biasanya yang dibuat yang tiga ini saja. Kemudian kosekan alfa ya, ditulis kosek ya, kosekan alfa ini sama juga dengan sisi miring per sisi depan. Ini berarti sama juga dengan C per A ya. Ini juga jarang dibuat teknik mengingatnya. Kemudian perbandingan yang berikutnya itu adalah kotangan. Kotangan itu ditulis dengan kotan ya, kotan alfa sama juga dengan sisi samping per sisi depan, sehingga bisa kita lihat sisi samping itu adalah B, sisi depannya itu adalah A ya. Oke, sekarang kita lihat hubungan dari keenam perbandingan ini. Kita lihat yang pertama itu adalah antara sinus dan kosekan ya. Kita lihat di sini ini sisi depan per sisi miring, tapi di sini kosekan adalah sisi miring per sisi depan. Itu artinya adalah bahwa sinus dan kosinus itu saling berkebalikan ya. Jadi bisa kita buat seperti ini, bahwa kosekan alfa itu merupakan kebalikannya atau seper dari sinus alfa ya. Kemudian kita lihat lagi di cos, ini samping per miring, sedangkan di sini miring per samping di sekan alfa. Jadi ini juga saling berkebalikan. Berarti kita bisa buat bahwa sekan alfa itu sama juga dengan 1 per cos alfa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kotangan ini, kotangan samping per depan, di sini tangan depan per samping, juga berkebalikan ya. Jadi kotangan alfa itu sama juga dengan 1 per tangan alfa ya. Tan alfa, tan ini bisa, tangan ini ditulis tan atau juga TG ya penulisannya. Oke, kemudian kita lihat lagi hubungan satu lagi ya, hubungan antara sinus, kosinus dan tangen. Kita lihat di sini, kalau ini sisi depan per samping, di sini depan per miring, samping per miring. Ini sebenarnya ada hubungan ya. Jadi kalau kita buat depan per samping, ini kita buat depan per miring ya, depan per miring. Kemudian di sini samping per miring. Kalau ini kita perkan, ini sebenarnya depan per samping ya, depan per samping. Dan ini adalah sinus, ini adalah kosinus, dan ini adalah tangan. Berarti bisa kita buat hubungannya itu adalah bahwa tangan alfa itu adalah sin alfa dibagi dengan kosinus alfa. Inilah untuk perbandingan trigonometri ya, dan hubungan antar perbandingan itu kira-kira seperti ini. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Oke, diketahui segitiga PQR. Diketahui sisi QR itu 2, PR-nya 3. Tentukanlah sin P, sinus P, kosinus P, tangan P, sekan P, kosinus R.
Untuk selanjutnya kita akan membaca ini sin saja ya, sin P. Oke, kita buat dulu yang diketahui apa aja. QR itu adalah 2 ya. Kemudian PR-nya itu adalah 3. Untuk sin P, sin itu kan rumusnya depan per miring ya. Kita buat dulu lah untuk di awal-awal rumusnya ya. Berarti depannya itu, ini kita lihat sudutnya P ya. Berarti depannya itu adalah ini, miringnya itu adalah ini ya. Jadi ini adalah 2/3. Kemudian kosinus ini adalah samping per miring. Samping per miring. Nah, sampingnya tidak diketahui ya. Kemudian miringnya udah pasti adalah 3. Sehingga kita harus tentukan dulu sisi sampingnya ini. Dan ini kita gunakan Pitagoras ya. Jadi PQ kuadrat itu sama juga dengan Pitagorasnya adalah PR kuadrat dikurang dengan QR kuadrat. Sehingga bisa kita buat di sini 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Jadi PQ nya itu adalah akar dari 9 kurang 4 ya, 5. PQ nya itu adalah 5. Berarti di sini adalah akar 5 ya. Akar 5. Kemudian tangan itu adalah depan per samping. Berarti depannya itu adalah 2 per akar 5 sampingnya ya. Biasanya kalau di soal pilihan ganda tidak ada jawaban seperti ini ya, harus kita rasionalkan. Jadi ini kita kali dengan akar 5, akar 5. Ini 2 akar 5 ya, 2/5 akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5, 5. Kemudian sekan itu adalah kebalikan dari kosinus ya. Jadi kita bisa saja ambil jawaban dari ini tapi dibalik. Atau kalau kita buat rumusnya itu adalah miring per samping. Ambil saja dari sini, dari yang ini ya. Berarti 3 per akar 5 ya. Nah, dengan cara yang sama ini kita rasionalkan, sama-sama kali akar 5 ya. Jadi ini sama juga dengan 3/5 akar 5. Kemudian cos itu di sini kita lihat sudutnya sudah berbeda ya. Jadi cos R berarti sudutnya adalah ini. R ini ya, berarti samping per miring. Kosinus itu adalah samping per miring. Dari sudut yang ini sampingnya itu berbeda dengan yang ini ya. Jadi sampingnya itu adalah 2 per miringnya itu adalah 3. Atau saling berkebalikan dengan ini ya. Sama jawaban, bukan berkebalikan, sama dengan sin P. Oke, ini contoh yang pertama. Saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjutkan tipe-tipe soal berikutnya. Contoh soal kedua. Diketahui cos A sama dengan 0,6. Tentukanlah sin A, tangen A, kemudian sekan A. Oke, untuk soal ini di sini kita belum, bagi yang sudah mengetahui materi ini, di sini kita belum berbicara masalah kuadran ya. Jadi tidak ada nilai harga positif negatif dulu. Oke, tangannya 0,6. Kita bisa buat seperti ini. Cos A itu adalah 0,6, ini kita buat menjadi pecahan ya, yaitu 6/10. Jadi angka ini boleh kita ambil, boleh juga kita sederhanakan ya. Jadi kalau kita sederhanakan itu sama-sama dibagi 2 itu adalah 3/5. Kosinus itu kita tahu bahwa rumusnya samping per miring, berarti 3 ini adalah sampingnya ya. Kemudian miringnya adalah 5. Jadi kalau kita gambar
gambar segitiga siku-siku dulu ya. Kita misalkan sudutnya adalah A, berarti sampingnya itu adalah 3, miringnya itu adalah 5. Dan ini kita gunakan Pitagoras. Cuman ini kan triple Pitagoras, angka-angka langganan, langsung saja di sini adalah 4 ya. Atau kalau bisa kita cari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Berarti bisa kita buat untuk yang sin A ini sama juga dengan depan per miring itu adalah 4/5. Kemudian yang B itu adalah tangan A, depan per samping berarti 4/3 ya, 4/3. Kemudian yang berikutnya itu adalah sekannya ya, sekan A. Sekan ini adalah kebalikan dari cos ya, jadi kita balik saja 3/5 ini, itu menjadi 5/3. Oke, ini soal model kedua ya, model soal kedua. Yang berikutnya itu adalah soal seperti ini. Diketahui tangan P sama dengan X, tentukanlah sin P dan cos P. Oke, kita buat dulu gambarnya, atau kita buat dulu supaya tahu samping dan depannya ya. Tan X tan P itu sama juga dengan X/1 ya. Ini adalah depan, ini adalah samping ya. Jadi kalau kita gambar dengan segitiga siku-siku, ini sudutnya adalah P ya. Kemudian depan per samping, depannya itu X, kemudian sampingnya adalah 1, berarti ini Pitagoraskan adalah X kuadrat ditambah dengan 1. Sehingga kalau kita lihat berarti sin P sama dengan depan per miring, depannya itu adalah ini ya, X, miringnya adalah akar X kuadrat tambah 1. Sampai sini saja boleh ya, kalau soal esai biasanya boleh, tapi kalau soal pilihan ganda ini harus kita rasionalkan ya menyebutnya, berarti kali dengan akar X kuadrat tambah 1, akar X kuadrat tambah 1, sehingga penyebutnya ini adalah X kuadrat tambah 1, ini adalah X kuadrat tambah 1 ya. Malah lebih sederhana yang ini sebenarnya, tapi yang mana saja tidak masalah ya. Oke, kita lihat yang B, cos P, samping per miring, sampingnya itu adalah 1 ya, kemudian miringnya akar dari X kuadrat tambah 1. Ini kita rasionalkan dengan cara yang sama ya, kali akar X kuadrat tambah 1 itu hasilnya adalah akar X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1. Oke, kita lihat tipe soal berikutnya. Pada gambar di samping segitiga ABC siku-siku di B. BD tegak lurus AC. BD tegak lurus AC. Kemudian jika panjang AB 40, AC 50, AC 50.
panjang garis BD ini adalah berapa? Oke, model soal seperti ini kita bisa menjawab dengan kesebangunan ya. Kalau di SMP kesebangunan, kemudian bisa juga dengan luas. Saya buat dua buah cara, bisa juga dengan trigonometri ya. Untuk cara yang pertama, kita harus tentukan dulu sisi BC. Untuk BC ini kita gunakan Pitagoras ya. Bisa gunakan Pitagoras. BC sama dengan akar dari 50 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Langsung aja ini hasilnya 30 ya. Atau bisa juga menggunakan triple Pitagoras. Kita tahu bahwa triple Pitagoras itu adalah 3, 4, 5 ya. Jadi kita lihat pasangan miringnya ini 50. Ini juga 5, berarti kan sebenarnya kali 10. Jadi ini 30, 40, 50. Bisa juga seperti itu ya. Cara pertama itu adalah kita gunakan luas, atau kita nanti hasilnya itu adalah yang sisi tegak dikali alas dibagi dengan yang miring ya. Kita tahu bahwa luas segitiga itu selalu sama. Kalau kita hitung dari ini, luas segitiga itu sama juga dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi kalau kita gunakan alas dan tingginya itu adalah alasnya itu BC, setengah kali alas, ini kita buat setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah, ini alasnya itu adalah 30 ya. 30 kali 40. Satu lagi kita anggap alasnya ini ya. Jadi setengah kali alasnya itu 50. Tingginya itu adalah X nya itu tadi. Ini bisa kita coret ya. Kita coret, kemudian coret saja. Berarti kita dapatkan X nya itu adalah 3 kali 40 dibagi dengan 5 ya. 8 berarti 24. Berarti X nya itu adalah 24. Sebenarnya kalau kita sederhanakan, yang caranya itu adalah AB kali BC per AC. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan trigonometri. Pertama kita pandang segitiga, kita gunakan ini ya. Sudut yang ini boleh, atau sudut yang ini juga boleh ya. Kalau saya gunakan sin A, ini kan depan per miring ya, depan per miring. Kita pandang segitiga keseluruhannya. Berarti kita dapatkan di sini adalah depannya itu adalah 30, miringnya adalah 50. Kemudian kita lihat segitiga yang ini ya, ABD. Ini kan juga segitiga siku-siku. Depannya itu adalah X ya, kemudian miringnya adalah 40 ya. Nah, dari sini tinggal kita kalikan saja ya, kita kali silang saja. Jadi kita dapatkan X itu adalah 3 kali 40 per 5. Ini hasilnya adalah 24 ya. Jadi sebenarnya sih sama sih ya panjangnya. Ini kan tadi di awal karena kita buat rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang mungkin ya dari perbandingan trigonometri ini. Segitiga PQR, siku-siku di R, dan nilai sin P cos Q sama dengan 3/5. Maka
P per tan Q sama dengan. Oke, kita gambar dulu segitiga siku-siku ya. Siku-siku di R, kemudian ini adalah P, ini adalah Q ya. Sin P cos Q 3/5 ini kita misalkan saja sisinya itu adalah X, Y, dan R ya. Jadi kalau kita lihat yang diketahui, sin P dikali dengan cos Q ini sama dengan 3/5. Sin P ini P berarti depannya itu adalah X per R, cos Q itu adalah samping per miring X per R juga ya. Ini sama juga dengan 3/5. Ini adalah X kuadrat per R kuadrat sama juga dengan 3/5 ya. Oke, kita lihat pertanyaannya ini adalah tan P per tan Q. Tan P per tan Q, tan P itu adalah depan per samping, berarti X per Y ya. Satu lagi tan Q nya itu adalah Y per X. Ini kalau kita operasikan pastinya ini adalah X kuadrat per Y kuadrat ya. Oke, kita lihat dari yang diketahui ini, X kuadrat per R kuadrat sama dengan 3/5. Ini kita samakan saja ya. X kuadrat itu 3, R kuadrat itu 5. Nah, mungkin ada pertanyaan, bisa saja ini kan sebenarnya 3/5 ini bisa aja juga kalau dikali 2 6/10 ya. Jadi kalau kita gunakan 6/10 itu akan kita hasilkan hasilnya sama ya. Jadi kita gunakan ini saja ya, kalau kita kali berapapun akan tetap sama. Jadi kita anggap X kuadrat itu sama dengan 3 ya, atau kita bisa dengan memisalkan dengan 3P di sini ya, 3P 5P itu juga hasilnya akan sama. Y kuadrat itu sama juga dengan 5. Berdasarkan Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Jadi dari sini kita dapatkan itu adalah ini R kuadrat, Y kuadrat itu sama juga dengan 5 kurang 3 ya, 2. Berarti tinggal kita masukkan saja di sini 3/2 atau sama juga dengan 1/2 ya. Di jawabannya itu adalah B. Oke, demikian saja pembahasan kita untuk perbandingan ini, perbandingan trigonometri ini ya. Dan contoh-contohnya, jangan lupa untuk latihannya itu lihat di deskripsinya, deskripsi dari video ini. Di situ nanti ada latihan pilihan ganda yang setelah kita kerjakan itu akan ada nampak hasil penilaiannya juga. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.